Ketika ditanya tentang kesan seseorang mengenai masa-masa SMP, mungkin kebanyakan jawaban yang timbul adalah menarik, tak terlupakan, masa-masa indah, dan banyak versi ungkapan-ungkapan yang muncul sesuai dengan latar belakang pengalaman dan kisah yang berbeda. Namun semuanya sepakat bahwa SMP adalah masa-masa yang tak terlupakan, dan itu memang benar adanya. Dahulu ketika langkah-langkah polos kita mulai menapaki rajutan hari-hari di SMP, tak pernah terpikirkan bahwa tiap detik yang kita lalui saat itu kelak akan menjadi hal-hal yang sangat kita rindukan pada 5, 10, atau bahkan 15 tahun mendatang. Setiap jengkal kejadian, baik itu kisah sedih, menyenangkan, pahit, manis, memalukan, adalah hal-hal yang menarik untuk diceritakan kelak ketika kita sudah tidak bisa lagi melalui semua pengalaman itu. Siapa sangka pengalaman ketika dimarahi kakak kelas yang sangat membuat kita kesal, sekarang kalau dipikir-pikir malah membuat kita tertawa sendiri. Siapa sangka ketika pikiran polos kita sudah terkontaminasi dengan keinginan bolos, nyontek, suka membantah perkataan guru, yang ujung-ujungnya adalah dihukum, kena marah. Tetapi semua itu sekarang bak sebuah kisah manis yang sangat seru untuk diceritakan. Atau pengalaman kita menjadi seorang bintang kelas telah meninggalkan seraut kebanggaan di memori-memori otak kita. Sebentuk persahabatan sejati pun telah kita bina di indahnya masa-masa SMP. Alumni 12 ini adalah sahabat yang bukan hanya sekedar pelepas tawa, namun juga hadir dikala kita berduka, yang bersedia menyediakan pundaknya ketika kita butuh sandaran. Bahkan menjadi teman seperjuangan yang turut andil dalam meramaikan jagat kenakalan-kenakalan remaja yang kita lakukan. Bahu-membahu ketika mengerjakan tugas, mengerjakan PR, bahkan bahu-membahu mencari topik pembicaraan yang akan kita bicarakan ketika kita kumpul sama-sama. Kemana lagi akan kita cari sahabat seperti itu selepas masa-masa SMP? Dan sekelompok orang tua kedua kita yang kita panggil dengan sebutan bapak dan ibu guru itu. Kasih sayang dan jasanya kepada kita sungguh luar biasa. Walaupun terkadang kita mengikuti pelajaran beliau dengan adegan tambahan terkantuk-kantuk, diiringi dengan rasa bosan, jenuh, bahkan lebih ekstrimnya lagi kita meninggalkan beliau yang dengan kesungguhannya sedang mengajar hanya untuk bisa nongkrong di kantin. Jika seorang pemikir ulung mengatakan bahwa future is not to be found but to created, mungkin itu benar adanya. Dan tahukah kawan, secara tidak langsung masa-masa SMP merupakan bagian dan langkah untuk mencapai kondisi seperti saat ini. Masa-masa SMP turut berkontribusi untuk menciptakan kita yang seperti ini. Maka patutlah rasanya jika kita mengucapkan terima kasih kepada guru, sahabat, yang turut andil mewarnai kehidupan kita dengan hitam, putih, merah, birunya dunia. Klise memang, namun begitulah adanya. Sepahit, seburuk, semanis apapun kenangan itu, kenangan tinggallah kenangan. Dan setiap kenangan itu tak akan berubah terulang persis sama seperti dahulu. Namun ada satu teori konsep kenangan yang sepertinya harus kita sepakati, bahwa kenangan bukanlah untuk dilupakan. Biarkan menjadi sebentuk kisah, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sebuah kisah klasik yang akan kita ceritakan kepada anak, bahkan cucu kita kelak. Andai ada satu hari saja untukku dapat mengulang kembali indahnya masa SMP. Duduk tenang di dalam ruangan kelas, berseragam putih biru, mendengarkan ceramah guru di depan, membuat berbagai tugas, PR, bercanda ria dengan teman, ke kantin bareng, gila-gilaan bareng. Andai itu benar-benar terjadi. Tapi ku tahu itu semua hanya mimpi. Tidak mungkin bisa mengulang kembali. Tuhan, jika memang begitu, jangan hapus memori-memori itu. Biarlah tersimpan abadi di otak kami, agar kami bisa mereplay ulang kembali semua peristiwa indah itu. Kisah yang terukir indah di dalam kehidupan kita. Sekarang kita sudah memakai seragam putih abu-abu. Tapi itu tidak jadi hambatan untuk meraih cita-cita kita. Jalan kita masih panjang. Masih banyak cerita-cerita yang harus kita buat bersama-sama.
kita pasti akan selalu merindukan masa seragam putih biru itu, di mana kekacauan kelas yang kayak pasar, cerita-cerita lucu bareng kalian, ngomongin adik kelas, ngerumpi di ruangan perpus, bahkan membuat video lucu TikTok bareng guru-guru kita. Biarlah itu semua jadi kenangan yang tak terlupakan buat kita, yang akan kita ceritakan kepada anak dan cucu kita nanti. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian, mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian. Sahabat yang baik tidak pernah mengatakan selamat tinggal. Mereka hanya mengucapkan sampai jumpa lagi. Meski jarak ada di antara kita, kita tidak pernah merasa jauh, karena persahabatan tidak diukur dengan jarak, melainkan hati. Persahabatan sejati adalah ketika kamu harus melihat sahabatmu pergi dan mengetahui kamu tidak akan melihatnya lagi, tapi kamu tahu ia akan selalu berada di dalam hati dan pikiranmu selamanya. Inilah cerita kami, alumni ke-12 SMP 33 Satap Hulu Sungai Tengah. Cerita di mana kita dikumpulkan dalam satu kelas dan angkatan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi sahabat, dan terima kasih telah menjadi tempat sebaik-baiknya rumah.